Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil dengan NIM 0402021033 dari kelas C4 Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Dr. Hardianto Janggi, SHMH. Nah, untuk materi yang akan kita bawa pada hari ini yaitu kejahatan-kejahatan internasional, tindak pidana internasional, dan peranan International Criminal Court atau ICC dalam penegakan hukum pidana internasional oleh Indasari SHMSI. Nah, di bagian pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional dan kebutuhannya, pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern. Nah, di perang kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Berbangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas aturan hukum yang tiada bandingnya oleh pihak Jerman dan sekutu. Kejadian-kejadian tersebut telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Pada tahun 1947, masalah pembentukan mahkamah pidana internasional diserahkan kepada Law Commission atau ILC yang terdiri dari kelompok ahli hukum dari seluruh hukum negara Indonesia dan bertugas menyusun suatu komunikasi hukum internasional. Selanjutnya kita akan bahas apa saja bentuk kejahatan internasional, tindak pidana internasional, dan sejauh mana peranan International Criminal Court atau ICC tersebut dalam penegakan hukum pidana internasional. Nah, di pembahasannya yaitu hukum pidana internasional. Mengenai hukum internasional, banyak para ahli yang mendefinisikannya. Nah, salah satunya yaitu ada dari menurut Mokhtar Kusumajah, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, ada juga dari pengertian dari yang diberikan oleh Mokhtar Kusumajah tersebut, tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara satu sama lain. Sedangkan menurut Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar mengartikan hukum internasional seperangkat aturan yang ditunjukkan dan dibuat oleh negara-negara yang berdaulat secara eksklusif. Dengan mengutip pendapat Lassa Oppenheim, Jawahir dan Pranoto selanjutnya mengatakan bahwa hukum internasional bukanlah suatu peraturan yang diberlakukan sebagaimana hanya suatu hukum yang dimiliki suatu negara. Adapun ciri-ciri tindak pidana internasional yaitu 1. Terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana internasional, tindak pidana di bawah hukum internasional. 2. Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang, dilakukan, atau mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya. 3. Memberikan sifat pidana pada suatu tindakan. 4. Terdapat kewajiban atau hak hukum untuk menuntut. 5. Terdapat kewajiban atau hak untuk memidana. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana. Kejahatan-kejahatan internasional dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional ini. Maka
eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam, yaitu 1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional. 2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. 3. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional adalah tindak pidana internasional. Nah, ada juga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana internasional, yaitu A. Asas legalitas, bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. B. Asas teritorial. Asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. C. Asas ne bis in idem atau principle of double jeopardy. Prinsip ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan. Nah, di pengadilan atas perkara yang sama, asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam perkembangan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap komunitas masyarakat internasional. Asas ne bis in idem ini dapat disesuaikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi atau topik tugas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena lebih dan kurangnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tutup dengan sedikit pantun. Ayo tinting makan kepiting buat teman-teman dan Pak dosen tercinta. Thank you for everything. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.